Benua yang dituju Yang Huang adalah benua tingkat 3, yang ukurannya hampir sama dengan benua alam mimpi. Akan tetapi, tidak ada manusia di benua ini. Sebenarnya, benua ini pernah dihuni oleh banyak dewa dan manusia sebelum ini. Akan tetapi, mereka semua ditangkap oleh para orang suci ke benua alam yang desolate, dan mereka dikorbankan dengan darah. Tentu saja, orang-orang suci yang melakukan banyak kejahatan itu semuanya ditelan oleh kebangkitan. Raungan. Setelah Yang Huang membidik benua itu, dia mengeluarkan raungan, dan langsung menghantam kehampaan, dan terbang ke arah depan. Kemanapun dia pergi, kehampaan itu terus hancur, dan turbulensi ruang angkasa mengalir keluar dengan panik. Akan tetapi, tingkat turbulensi ruang angkasa ini tidak berdampak pada Yang Huang. Bahkan jika dia memasuki turbulensi ruang angkasa, turbulensi ini tidak akan menyebabkan aura apapun padanya. Setelah kebangkitan, Yang Huang jauh lebih kecil daripada benua Yang Huang yang asli, tetapi tetap saja monster yang sangat besar. Akan tetapi, meskipun tubuh Yang Huang sangat besar, kecepatannya sangat cepat. Benua yang ditujunya kebetulan jauh dari benua Sun Desolate, bahkan jika menggunakan susunan teleportasi, itu akan memakan waktu lama. Namun kecepatan Yang Huang sangat cepat. Bahkan sebelum aumannya jatuh, ia telah bergegas ke sekitar benua itu. Kemudian, Yang Huang menghantamkan tangannya yang besar, menghancurkan langit, menghancurkan waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan meraih benua itu. Tangan besar itu dengan cepat memperbesar dan langsung menyelimuti seluruh benua. Kekuatan dahsyat itu meledak, dan semua yang ada di daratan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Kemudian dengan tangan besar, seekor binatang buas darah yang jauh lebih kecil dari daratan, harus dikatakan sebagai Huang, dan ditangkap oleh Yang Huang. Setelah tubuh Huang ditangkap, Yang Huang meraung lagi. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan kemudian menelan mayat yang ditinggalkan itu dengan satu tangan. Itu bahkan lebih mengerikan daripada kemampuan melahap tengu. Gemuruh. Setelah mayat Huang ditelan oleh Yang Huang, tubuh Yang Huang meledak dengan roh-roh jahat hitam. Terlebih lagi, roh-roh jahat ini semakin kuat dan kuat. Bahkan nafas kehidupan Yang Huang menjadi semakin kuat. Jika kekuatan Yang Huang setelah kebangkitannya dianggap 1. Kemudian setelah dia menelan mayat liar itu, kekuatannya melonjak menjadi 2. Cepat dan kendalikan. Dia melahap mayat Huang untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Begitu dia mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, akan sulit bagi kita untuk mengendalikannya. Melihat tindakan Yang Huang, ras manusia dan monster yang kuat di alam suci segera cemas. Akibatnya, mereka mempercepat kecepatan mengendalikan kekurangan matahari. Setelah Yang Huang mencerna mayat Huang, langit di atasnya tiba-tiba retak dan membuka saluran ruang angkasa. Kemudian, cahaya suci terus-menerus keluar dari saluran ruang angkasa, melesat ke arah matahari. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh tubuh Yang Huang tenggelam oleh cahaya suci ini. Setelah membanjiri Yang Huang, cahaya suci ini mulai menembus daging dan darahnya, seolah-olah berada di dalam tubuhnya. Keinginan untuk mengendalikan jiwanya. Tidak peduli seberapa kuat Yang Huang, selama jiwanya dikendalikan, ia akan patuh. Adapun mengapa tidak mengendalikan jiwanya sebelum Yang Huang dibangkitkan? Ada banyak alasan untuk ini. Salah satunya adalah karena orang-orang suci tidak dapat memasuki tubuh Yang Huang sama sekali. Siapa yang tahu apakah ada juga dunia di Yang Huang? Selain itu, bahkan jika mereka memasuki tubuh Yang Huang, apakah mereka dapat menemukan ruang jiwa Yang Huang masih menjadi pertanyaan. Selain itu, bahkan jika mereka menemukan jiwa Yang Huang, mungkin tidak ada jiwa Yang Huang di sana. Karena jiwa Yang Huang telah hancur. Jika tidak, mereka tidak perlu menggunakan pengorbanan darah untuk membangkitkan Yang Huang. Fungsi pengorbanan darah sebenarnya adalah untuk membantu Yang Huang menyatukan kembali jiwanya. Yang Huang, yang baru saja dibangkitkan, memiliki jiwa dan kekuatan terendah. Oleh karena itu, para orang suci harus mengendalikannya sejak awal. Jika tidak, begitu kekuatan Yang Huang menjadi lebih kuat, mereka tidak akan pernah bisa mengendalikannya. Raungan. Merasakan efek dari cahaya suci itu, Yang Huang tiba-tiba menjadi marah. Aku melihatnya meraung lagi, dan memulai perjuangan yang panik. Roh jahat hitam di tubuhnya berjatuhan seperti badai yang dahsyat, terus-menerus memusnahkan kekuatan yang menutupinya.
Tiba-tiba, cahaya suci yang turun dipaksa keluar dari tubuh olehnya. Bahkan di bawah pengaruh roh jahat, cahaya suci itu tidak dapat mencapai Yang Huang. Sialan! Di dunia suci, para orang suci dari ras manusia dan ras monster berteriak dengan marah. Tingkatkan output kekuatan. Sialan, jika bukan karena kekuatannya yang melemah hingga 90%, Yang Huang ini pasti sudah dikendalikan sejak lama. Seorang suci berkata dengan marah. Kekuatan yang dikirim dari alam suci ke alam dewa terus-menerus melemah dalam prosesnya. Biasanya 1% kekuatan dapat mencapai alam dewa, yang sudah sangat kuat. Namun secara umum, hanya 1/10.000, 1/100.000, atau bahkan 1/1.000.000 kekuatan yang dapat mencapai alam dewa. Namun kekuatan Yang Huang tidak lemah. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak dapat mengendalikan kekurangan matahari sekarang. Auzu.com. Namun, meskipun kekuatan Yang Huang lebih kuat, itu hanya satu dalam periode kelemahan. Ketika alam suci meningkatkan kekuatannya, itu sekali lagi tenggelam oleh cahaya suci itu. Namun, bagaimana Yang Huang dapat membuat orang-orang suci itu berangan-angan? Aku melihatnya meraung lagi dan lagi, meledakkan kelompok-kelompok kekuatan yang tak tertandingi yang berjuang terus-menerus. Pada saat yang sama, ia terbang maju lagi. Tidak mungkin untuk duduk diam. Cepat, tingkatkan kekuatanmu, jangan biarkan dia melarikan diri. Melihat pemandangan ini, para pembangkit tenaga listrik di dunia suci segera mengeluarkan perintah satu per satu. Namun, mereka masih lambat. Pada saat ini, Yang Huang telah bergegas ke sekitar benua kedua. Kali ini, Yang Huang bahkan tidak meraihnya dengan tangannya, tetapi langsung membuka mulut baskom darah dan menelan benua itu secara langsung. Boom! Setelah melahap benua dan memurnikan kekuatan Huang-Huang, kekuatan Yang Huang meroket lagi, mencapai tanda 3. Kemudian, tubuhnya hanya bergetar sedikit, dan cahaya suci di permukaannya langsung hancur. Bahkan gelombang roh jahat melesat keluar dari tubuhnya dan tenggelam ke dalam lorong-lorong spasial itu. Tentu saja, tidak mungkin untuk bergegas ke alam suci. Kekuatan dari alam suci akan melemah berkali-kali sebelum mencapai alam dewa. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan dari alam dewa ke alam suci. Huh. Setelah menghancurkan cahaya suci itu, Yang Huang berubah menjadi hantu lagi, terbang cepat di kehampaan. Tidak butuh waktu lama sebelum benua keempat ditelan olehnya. Yang Huang bukanlah orang bodoh, sebaliknya, ia memiliki IQ yang sama dengan manusia. Sekarang ia harus mengetahui gagasan para orang suci. Dan ia tidak ingin dikendalikan oleh orang lain, dan ia tidak ingin mati lagi. Namun, dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk melawan para orang suci itu. Oleh karena itu, ia perlu meningkatkan kekuatannya. Dan cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan adalah dengan menelan dan memurnikan mayat-mayat tandus itu. Tubuh Huang penuh dengan kekuatan, dan itu adalah jenis yang sama, yang sangat bermanfaat bagi Yang Huang. Tanpa melahap tubuh Huang-Huang, kekuatan Yang Huang meroket. Dan semakin kuat kekuatannya, semakin sulit bagi cahaya suci yang turun dari alam suci untuk memengaruhinya. Sudah berakhir, orang ini tidak bisa mengendalikannya lagi. Melihat Yang Huang semakin bersemangat, beberapa tokoh besar di dunia suci tidak bisa duduk diam. Karena saat ini, mereka telah mengirimkan keberadaan tingkat Raja Suci. Keberadaan apa Raja Suci itu? Seberapa kuatnya? Liu Haochang hanyalah seorang suci abadi. Namun, kekuatannya sudah dianggap sebagai yang kuat di dunia suci. Dan Raja Suci 3 alam lebih tinggi dari alam abadi. Alam abadi, sage mendalam, sage tua, dan kemudian ke Raja Suci. Yang disebut Raja Suci sudah menjadi Raja para suci, tidak ada yang ada dalam miliaran. Jika masih belum bisa dimengerti, maka alam suci dapat dianggap sebagai negara fana. Penguasa di dunia suci adalah raja suatu negara, dan Raja Suci adalah raja negara ini. Dapat dianggap sebagai eksistensi di level pangeran dan jenderal. Jika Anda menghitung orang suci agung, dan keabadian sebelum alam abadi, level Raja Suci sudah menjadi level ke-7 eksistensi di alam suci. Kekuatannya sangat kuat. Dan saat ini, pembangkit tenaga listrik level ini semuanya telah muncul, tetapi apakah mereka masih tidak dapat mengendalikan kekurangan matahari? Tidak heran mereka kesal. Pada saat ini, Yang Desolation menjadi semakin kuat,
dan semakin banyak benua ditelan. Skala kekuatannya telah menembus skala 10. Selain itu, kekuatannya masih terus meroket. Secara bertahap, Yang Huang telah menembus belenggu orang-orang suci di dunia suci. Namun, kemanapun ia lewat, benua-benua itu akan ditelan olehnya. Ini tidak berhenti. Kemanapun ia lewat, bahkan Shanghai pun mengering. Bahkan lebih banyak turbulensi spasial terus muncul. Karena bahkan kekosongan ditelan olehnya, dan mustahil untuk pulih untuk sementara waktu. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Yang Huang telah menghancurkan sudut alam dewa. Dan kehancuran ini masih ada. Begitu ia menelan semua mayat alam dewa, bahkan jika Yang Huang terbunuh atau meninggalkan alam dewa pada akhirnya, alam dewa akan hancur. Pada saat ini, orang-orang kuat di dunia suci itu juga tertekan. Mereka berpikir bahwa selama Huang dibangkitkan, mereka dapat dikendalikan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa ada kesenjangan besar dengan visi mereka. Berusahalah sebaik mungkin untuk mengendalikan Yang Huang. Jika kamu tidak dapat mengendalikannya, maka kamu akan membunuhnya begitu saja. Setelah beberapa diskusi, ras manusia dan ras monster mengeluarkan resolusi ini bersama-sama. Ada banyak mayat terlantar di alam dewa, dan ada juga banyak orang, selama mereka bersedia menghabiskan banyak uang, mereka dapat membangkitkan yang terlantar kedua. Dan jika Yang Huang terus mendatangkan malapetaka di alam dewa akan hancur total olehnya. Saat itu, bahkan jika mereka ingin membangkitkan Huang lainnya, mereka tidak akan dibangkitkan oleh Huang, juga tidak akan dikorbankan dengan darah oleh mereka. Yang disebut perbukitan hijau tidak memiliki kekhawatiran dan tidak ada kayu bakar, mayat-mayat dan dewa-dewa yang ditinggalkan itu adalah perbukitan hijau mereka. Yang Huang menelan daratan, dan umumnya berjalan menuju 4 benua utama dalam ras manusia. Baginya, kekuatan yang terkandung di benua-benua tingkat 4 benua besar dan benua iblis jauh lebih kuat daripada benua lainnya. Jika dapat menelan benua-benua ini, ia dapat memulihkan kekuatannya ke puncaknya sesegera mungkin. Yang Huang mengamuk sepanjang jalan, menelan banyak benua, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Dalam proses ini, semua orang di dunia suci juga mencoba segala cara untuk mengendalikan Yang Huang, tetapi mereka tidak dapat berhasil. Ini benar bahkan jika pembangkit tenaga listrik Raja Suci dikirim. Itu adalah Raja Orang Suci. Bahkan jika hanya 1/10.000 kekuatan dapat mencapai alam dewa, itu sangat menakutkan. Tetapi sekarang kekuatan Yang Huang sebanding dengan alam abadi. Dengan kekuatan alam abadi, itu dapat sepenuhnya menahan kekuatan yang telah dikalahkan Raja Suci di alam suci. Dunia suci. Semakin banyak benua yang ditelan Yang Huang, semakin kuat kekuatannya. Dan kita tidak bisa menghentikannya sama sekali sekarang, apa yang harus kita lakukan? Seorang ahli klan iblis sedikit mengernyit. Niat awal mereka adalah untuk mengendalikan Yang Huang segera setelah kebangkitannya. Namun, perkembangannya begitu tiba-tiba, mereka sama sekali tidak mengendalikan kelaparan Yang. Selain itu, menurut momentum perkembangan saat ini, kekuatan Yang Huang akan menjadi semakin kuat. Setelah dia menelan semua mayat di alam dewa, alam mana yang akan dicapai kekuatannya? Raja Suci, leluhur, atau leluhur yang lebih kuat dari leluhur. Perlu dicatat bahwa di alam dewa, bahkan Raja Suci sangat sedikit, apalagi leluhur. Keberadaan tingkat leluhur di antara orang-orang suci ini tidak hanya langka, tetapi juga sangat kuat dan menakutkan. Tidak ada yang ada dalam miliaran. Itu hanya bisa dibunuh. Dia telah menelan banyak benua. Jika mereka menelan 4 benua utama dan benua iblis desolate, kita mungkin bukan lawannya. Sekarang kita hanya bisa menghancurkannya. Seorang tokoh tingkat Raja Suci dari ras manusia berkata dengan suara yang dalam. Bunuh itu. Hati semua orang yang hadir tenggelam. Mereka semua merasa bahwa akan sangat disayangkan untuk membunuh Yang Huang dengan cara ini. Tetapi jika tidak akan dibunuh, mereka tidak dapat mengendalikannya. Bahkan jika kekuatan Yang Huang melonjak ke tingkat tertentu, dia bahkan mungkin bergegas ke alam suci dan menjadi orang kepercayaan mereka. Monster macam apa gurun ini? Jika orang biasa memiliki kekuatan yang begitu kuat, mereka pasti sudah terseret ke alam suci. Dan dia bisa saja tidak bermoral di alam dewa. Seorang bijak tua berkata tidak senang. Huang, yang menghancurkan dunia, sama sekali bukan milik dunia kita.
Karena itu, kekuatan dunia suci tidak berpengaruh padanya. Berhenti bicara omong kosong, bunuh dulu Yang Huang. Selagi masih ada orang di alam dewa, kita juga bisa membangkitkan Huang yang lain. Seorang raja bijak dari ras monster berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Tanpa berkedip. Seketika, bagian dari Raja Suci ras manusia dan ras monster berkumpul bersama dan bersiap untuk membunuh Yang Huang di udara. Dunia roh. Yang Huang mengamuk sepanjang jalan, bergegas menuju benua Tian Huang. Namun tiba-tiba, ia berhenti di atas langit. Karena baru saja, napas kematian yang sangat kuat menyelimuti jantungnya. Dalam bahaya, pada saat matahari berhenti, saluran ruang angkasa yang besar terkoyak dengan ganas di atas kepalanya. Pada saat yang sama, cahaya suci yang lebih besar dari Gunung Suci, berisi aura mengerikan yang menghancurkan dunia, melesat jatuh dari lorong tersebut. Cahaya suci itu mengunci kepala Yang Huang, menghancurkan cakrawala, dan membombardirnya dengan ratusan juta waktu dan ruang. Pada saat ini, napas berbahaya di hati Yang Huang langsung menamparkan tangannya. Bahkan wajahnya yang besar menunjukkan sedikit kemarahan dan kengerian. Raungan. Dengan raungan, Yang Huang meledak menjadi dewa hitam yang menyilaukan di sekujur tubuhnya. Kemudian, aura pembunuh hitam ini keluar darinya, mengembun menjadi kekuatan hitam seukuran gunung suci di kehampaan. Kemudian menghadapi cahaya suci yang meledak itu, ia menghantamnya dengan keras. Selama proses ini, tubuh Yang Huang berkedip, berubah menjadi pita hitam dan terbang ke kejauhan. Tepat saat Yang Huang terbang, kekuatan yang ditamparnya telah menghantam cahaya suci dengan ganas. Dentuman. Setelah suara keras itu, kekuatan Yang Huang langsung hancur. Namun, cahaya suci itu meredup banyak, dan kecepatan kemajuannya juga terhenti sejenak. Dalam sekejap itu, Yang Huang telah menghilang ke langit yang jauh. Menghindari pemboman orang suci itu. Pada akhirnya, cahaya suci ini hanya membombardir kekosongan Zhuang Ningguang di alam dewa, dan tidak berpengaruh pada Yang Huang. Melihat bahwa tidak ada raja suci miliknya yang dapat mencapai Yang Huang bersama-sama, wajah para raja suci yang mengambil tindakan di alam suci itu tidak terlalu tampan. Oleh karena itu, mereka melakukannya lagi. Namun, Yang Huang sudah waspada. Setiap kali kekuatan mereka membombardir alam dewa, Yang Huang telah melarikan diri dengan cepat. Dia bahkan tidak menyentuh tubuh Yang Huang sama sekali. Namun, serangan terus-menerus dari kekuatan Raja Suci juga membuat Yang Huang terlambat untuk menelan lebih banyak benua. Karena sekarang sedang sibuk melarikan diri. Selain itu, selain para Raja Suci itu, banyak orang suci dari ras manusia dan ras monster di dunia suci telah mulai memblokir benua-benua yang relatif besar di para dewa. Biarkan Yang Huang tidak bisa menelan mereka. Kemudian, banyak pembangkit tenaga listrik di dunia suci menemukan bahwa bahkan jika Yang Huang melewati benua-benua kecil, dia hanya akan menamparkan atau memukul mereka secara langsung, menghancurkan benua-benua itu atau menghancurkannya secara langsung. Auzu.com. Namun, itu tidak menelan. Agaknya mayat-mayat tandus itu tidak dapat lagi meningkatkan kekuatannya. Segera, para orang suci menebak alasannya. Mungkin penemuan ini adalah kabar baik bagi mereka. Namun, menurut ini, benua alam dewa dihancurkan oleh Huang. Selain itu, di Huang tertentu ada dunia yang mirip dengan dunia liar timur, di mana banyak sekali orang hidup. Yang dipedulikan para orang suci bukanlah kehidupan orang-orang suci ini, tetapi kasihan bahwa mereka dapat digunakan untuk pengorbanan darah untuk membangkitkan kelaparan. Bukankah sangat disayangkan untuk mati seperti ini? Sudah berakhir, kita membutuhkan lebih banyak Raja Suci untuk dapat membunuhnya. Melihat bahwa kami dan yang lainnya tidak dapat membantu Yang Huang, seorang Raja Suci umat manusia berkata dengan suara teredam. Kekuatan kita kurang dari 1/4 setelah mencapai alam dewa. Bahkan lebih banyak orang suci tidak dapat membantu Yang Huang. Seorang Raja Iblis berkata dengan wajah tertekan. Lalu maksudmu meminta leluhur untuk mengambil tindakan? Raja suci lainnya menatap Raja Suci yang berbicara dengan heran. Mereka adalah raja, dan leluhur adalah leluhur orang-orang suci. Berapa banyak leluhur yang ada dalam satu keluarga? Bahkan di tempat sebesar alam suci, di antara orang bijak Sungai Gangga, hanya ada sedikit leluhur di tingkat leluhur, tetapi mereka berada di tingkat teratas di alam suci. Apakah kita benar-benar akan meminta para leluhur untuk mengambil tindakan?
Seorang Raja Suci berkata dengan wajah jelek. Mereka tidak dapat menangani Yang Huang, dan mereka harus meminta leluhur untuk mengambil tindakan yang benar-benar memalukan. Mereka tidak memiliki wajah untuk dikatakan. Bagaimana dengan yang lain? Jika Anda berada di alam suci, Anda hanya membutuhkan orang suci dari alam abadi untuk dengan mudah membunuh Yang Huang. Tetapi kekuatan kita melemah tanpa batas sebelum mencapai alam dewa. Tidak mungkin Yang Huang dapat diselamatkan. Jika kita membiarkan Yang Huang terus berlanjut, saya khawatir ibu kota leluhur tidak dapat menahannya. Lebih jauh, jika Yang Huang naik ke alam suci, kita semua dapat membunuhnya. Tetapi jika telah bercokol di alam dewa, kita tidak akan pernah dapat membangkitkan Huang lainnya. Semua orang terdiam, dan kemudian mereka memutuskan untuk meminta leluhur untuk mengambil tindakan. Sekelompok sampah. Ketika seorang leluhur yang kuat mengetahui apa yang mereka maksud, dia berteriak pada mereka. Banyak Raja Suci menundukkan kepala karena malu. Hal-hal kecil ini tidak dapat dilakukan dengan baik, dan para leluhur harus memarahi mereka. Setelah mengajar para Raja Suci ini dengan keras, leluhur suci berhenti melanjutkan pendidikan mereka setelah mereka mengatakan bahwa mereka malu dan tidak tahu malu. Kemudian dia menembak. Hanya saja mudah untuk menjatuhkan kekuatan, dan itu tidak perlu terlalu sulit bagi dewa. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur suci ini hanya meluncur keluar dengan telapak tangan. Bergemuruh, tepat saat dia mengulurkan tangannya yang besar, sebuah tangan besar muncul dari udara tipis di alam dewa. Pada saat ini, Yang Huang, yang sedang berlarian, tiba-tiba merasakan aura kematian yang sangat kuat, itu miliaran kali lebih kuat daripada aura kematian yang diberikan kepadanya oleh cahaya suci yang dimiliki para Raja Suci sebelumnya. Tiba-tiba, Yang Huang bereaksi. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa menahan tangan besar ini. Tangan besar ini pasti bisa membunuhnya lagi. Jadi, ia meraung. Kekuatan dalam tubuh meledak dengan ganas. Pada saat yang sama, seluruh orangnya menghancurkan kehampaan menjadi berkeping-keping. Aliran ruang yang bergejolak meledak seperti semburan air. Tetapi Yang Huang membuka sosoknya, berubah menjadi pita hitam dan hendak menyerbu ke ruang yang bergejolak. Ia tahu bahwa ia jelas bukan lawan dari leluhur itu di alam dewa. Hanya dengan memasuki ruang yang bergejolak, hidupnya dapat diselamatkan. Binatang buas, kemana harus melarikan diri? Leluhur itu berteriak dengan keras, dan tangan besarnya menghantam ke depan. Dengan swish, tangan besar ini langsung meraihnya sebelum Yang Huang benar-benar memasuki ruang yang bergejolak. Yang Huang segera ketakutan, tubuhnya berkedip, dan ia berjuang dengan panik. Namun, leluhur itu mencibir lagi, dan dengan tangannya yang besar, dia hendak meremas Yang Huang. Yang Huang benar-benar ketakutan saat ini. Karena merasa akan dicubit sampai mati. Meskipun tangan besar leluhur itu hanya mencengkeram tubuh bagian bawahnya, seluruh tubuhnya akan terjepit oleh cubitan yang kuat. Melihat pemandangan ini, para Raja Suci itu menghela napas lega. Pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut. Kesenjangan kekuatan antara mereka dan para leluhur terlalu besar. Mereka menganggap orang-orang suci di bawah Raja Suci sebagai semut, dan di bawah tekanan para leluhur, mereka juga harus menjadi keberadaan seperti semut. Melihat Yang Huang hendak dihancurkan. Tetapi pada saat ini, suara yang kuat terdengar dari seluruh alam dewa, atas namaku, cegah kekuatan di atas alam dewa memasuki alam dewa. Bagaimana situasinya? Suara ini tidak hanya bergema di alam dewa, tetapi bahkan beberapa orang di alam suci mendengarnya. Sementara semua orang bingung, leluhur yang mengambil gambar itu mengeluarkan raungan. Kemudian para raja bijak itu melihat bahwa tangan besar leluhur bijak yang telah mencapai para dewa hancur berkeping-keping. Atas namaku, cegah kekuatan di atas para dewa memasuki para dewa. Ketika suara ini menyebar ke seluruh alam dewa berguncang hebat. Pada saat ini, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dari alam dewa, bahkan dari kekacauan yang tak berujung, menghantam alam dewa. Pada saat ini, penghalang ruang seluruh alam dewa tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan itu. Dan penghalang alam dewa dengan cepat menjadi lebih kuat dan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan pada saat ini, tangan besar leluhur bijak yang telah mencapai alam dewa tampaknya telah terputus dari penghalang alam dewa, dan tangan kuat yang muncul di alam dewa mulai hancur inci demi inci.
Namun, pada saat ini, Yang Huang dengan keras melepaskan diri dari penangkapan leluhur itu. Dengan bentuk tubuh yang bergejolak, dia bergegas ke ruang bergejolak yang tak berujung. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, orang-orang di dunia suci itu tiba-tiba terkejut. Terutama leluhur itu melompat dari kursi karena terkejut. Di alam dewa, kekuatannya berada di tingkat atas. Bahkan orang-orang yang merupakan leluhur yang sama tidak dapat secara langsung memotong kekuatannya. Namun, baru saja, kekuatan itu muncul entah dari mana, dan terputus sebelum dia sempat bereaksi. Bagaimana situasinya? Mengapa orang-orang kita tidak bisa melihat alam dewa? Orang-orang suci lainnya juga terkejut. Karena sebelumnya mereka bisa melihat alam dewa. Namun, saat ini, dia tidak bisa lagi melihat alam dewa. Bahkan, mereka tidak bisa merasakan alam dewa. Segala sesuatu di antara mereka dan alam dewa terputus. Kekuatan kita tidak bisa menembus. Pada saat ini, seorang raja suci tiba-tiba berseru. Mendengar itu, orang-orang suci lainnya berubah warna. Jadi, satu persatu memulai berbagai upaya. Namun faktanya memberi tahu mereka bahwa mereka benar-benar tidak dapat melihat alam dewa sekarang, tidak dapat merasakan alam dewa, dan kekuatan mereka tidak dapat masuk. Mari kita lihat apakah orang suci itu bisa pergi ke alam bawah. Seorang raja suci berkata dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, mereka mendapat kabar bahwa orang suci itu tidak dapat pergi ke alam itu. Tidak peduli apapun keadaannya. Dengan kata lain, sekarang mereka dan alam dewa benar-benar dua dunia. Apa yang sedang terjadi? Tokoh-tokoh besar ras manusia dan ras monster merasa khawatir. Ketidakmampuan untuk mengendalikan alam dewa, ini adalah masalah besar. Karena mereka masih ingin membangkitkan Huang untuk melawan ras suci. Sekarang, mereka bahkan tidak dapat memasuki alam dewa, bagaimana mereka dapat membangkitkan kelaparan? Jika kelaparan tidak dapat dibangkitkan, maka usaha mereka selama bertahun-tahun akan sia-sia. Dan gagasan untuk menghancurkan orang-orang suci juga sia-sia. Apakah kamu mendengar suara tadi? Sepertinya itu suara Murong Yu. Di dalam wilayah ras manusia alam suci, di aula besar, penulis memiliki beberapa tokoh besar ras manusia dan ras monster. Masing-masing kuat, dan melonjak. Yang terlemah adalah pembangkit tenaga listrik dari alam Raja Suci. Ini adalah dialog tingkat tinggi antara ras manusia dan ras monster. Tentu saja, ras manusia dan ras monster bukan hanya beberapa orang ini. Meskipun ada beberapa Raja Suci, tidak hanya ada beberapa orang seperti itu. Mereka adalah perwakilan antara kedua ras. Maksudmu, hantu Murong Yu. Dia tidak mungkin memiliki kemampuan itu. Seorang raja bijak dari ras monster langsung berkata dengan menyangkal. Tapi suara tadi memang milik Murong Yu. Atas namaku, cegah kekuatan di atas para dewa memasuki para dewa. Hehe, seorang raja suci dari ras manusia mencibir, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Semua orang mengerang, dan mereka memang mendengar kata-kata Murong Yu. Awalnya mereka mengira itu hanya kebetulan, tetapi sekarang memikirkannya dengan saksama, tampaknya itu mungkin. Mungkinkah Murong Yu mengendalikan alam dewa? Seorang raja suci mengerutkan kening. Semua orang terdiam. Mereka tidak percaya bahwa Murong Yu dapat mengendalikan alam dewa, itu mustahil. Karena tidak ada seorang pun yang pernah mampu mengendalikan alam dewa dalam sejarah. Bahkan dunia peri pun tidak. Sejak zaman dahulu, betapa menakjubkan dan cemerlangnya alam dewa. Berapa banyak orang yang kuat di sana. Tidak ada dari mereka yang dapat mengendalikan alam dewa, apalagi Murong Yu. Semua orang berpikir bahwa mustahil bagi Murong Yu untuk mengendalikan alam dewa. Namun, dilihat dari semua tanda, mungkin saja Murong Yu telah menguasai alam dewa. Namun, apapun situasinya, mereka hanya dapat menebak sekarang, mereka tidak dapat memastikannya sama sekali. Jadi, apakah Murong Yu benar-benar menguasai alam dewa? Ya, benar, Murong Yu benar-benar menguasai alam dewa. Ketika Yang Huang menghancurkan alam dewa dan menelan benua yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa, Murong Yu masih menyempurnakan kekuatan alam kultivasi. Dan ketika dia mengumpulkan kekuatan asli dari 3000 alam abadi di tubuhnya, kekuatan asli ini mulai berubah. Itu seperti mengumpulkan kekuatan 36 asal alam pemahaman. Kekuatan asli dari 3000 alam abadi bergabung untuk pertama kalinya,
dan akhirnya bergabung menjadi satu kekuatan asli para dewa. Mungkin karena dia merasakan krisis alam dewa, atau mungkin asal-usul alam peri sebelumnya telah disempurnakan oleh Murongyu. Oleh karena itu, ketika kekuatan asli para dewa berhasil diintegrasikan, dia segera mengenali Murongyu. Auzu.com saat itu, Murongyu bergerak. Dia tahu bahwa dengan kekuatan leluhur itu, Yang Huang dapat dengan mudah dimusnahkan. Tetapi bagaimana setelah dia memusnahkan kelaparan matahari? Murongyu bahkan tidak perlu memikirkannya. Karena dia tahu bahwa leluhur itu pasti akan mengorbankan para dewa lainnya dengan darah dan membangkitkan kelaparan lainnya. Dan ini adalah pemandangan yang tidak ingin dilihat Murongyu. Jadi dia menembak. Setelah menguasai alam dewa, seluruh alam dewa telah bergabung dengannya menjadi satu. Dia adalah alam dewa, dan alam dewa adalah dia. Selama dia mau, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dari alam dewa. Oleh karena itu, dia menutup alam dewa untuk pertama kalinya, mencegah kekuatan yang melampaui alam dewa memasuki alam dewa. Dengan kata lain, selama keberadaannya lebih kuat dari kuasa Hokage tingkat ke-10, tidak peduli apakah mereka orang suci atau Huang, mereka tidak akan dapat memasuki alam dewa. Tentu saja, ini hanya dalam keadaan normal. Jika ada serangan kuat dari seorang suci atau kekuatan super seperti Huang, masih mungkin untuk memasuki alam dewa, atau bahkan menghancurkan alam dewa. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat alam dewa, ada batasnya. Anak baik, benar-benar mengendalikan alam dewa. Sementara tangan besar leluhur itu hancur, Liu Haochang dalam kekacauan yang pekat tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Saya pikir itu luar biasa. Dengan wawasan dan kemampuannya, dia bahkan tidak tahu bahwa ada orang yang dapat mengendalikan alam dewa, tetapi Murongyu melakukannya dengan baik. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Oke, di atas benua purba, sosok Murongyu muncul dari udara tipis. Kemudian dia berdiri di kehampaan dan melihat ke arah kekacauan yang pekat, sedikit mengernyit. Anak baik, bisakah kamu menemukanku memata-matai? Liu Haochang tidak dapat menahan keterkejutannya ketika dia melihat tatapan Murongyu. Orang-orang di alam suci dan dunia luar tidak dapat memasuki alam dewa. Namun, tanah padat yang awalnya terhubung ke alam dewa masih dapat terhubung ke alam dewa. Jika orang suci memasuki alam dewa melalui tanah padat ini, mata Murongyu sedikit menyipit, dan orang bijak itu masuk melalui area yang padat ini, dan alam dewa tidak dapat menghentikannya. Meskipun peluang untuk datang dengan cara ini sangat kecil, itu bukan tidak mungkin. Kalian harus memikirkan cara untuk mencegah mereka masuk. Murongyu berpikir dalam hatinya, tetapi untuk sementara waktu, tidak ada yang bisa dilakukan. Dengarkan baik-baik, semuanya. Aku adalah Murongyu. Sekarang Yang Huang dan orang suci itu telah diusir dari alam dewa olehku. Kalian tidak perlu takut. Suara Murongyu sekali lagi menyebar ke seluruh alam dewa. Namun, setiap orang yang mendengar suaranya ragu. Bagaimanapun, Huang sangat menakutkan. Murongyu tiba-tiba mengatakan itu, sungguh aneh bahwa mereka bisa mempercayainya. Namun, mereka segera menemukan bahwa tidak ada orang suci di alam dewa lagi. Dan Yang Huang yang tak terkalahkan juga menghilang sepenuhnya dari alam dewa. Bahkan sekte orang suci yang telah menghilang muncul kembali di tempat yang sama, berdiri di udara. Dan para murid Shengzong juga mulai aktif di alam dewa. Lambat laun, semua orang mempercayai kata-kata Murongyu. Terlebih lagi, ketika mereka mendengar kata-kata awal Murongyu, mereka semua menduga bahwa Murongyu tampaknya mengendalikan aturan tertentu atau mengendalikan alam dewa. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui faktanya. Karena Murongyu tidak mengatakannya. Di pegunungan di belakang sekte suci. Pencuri besar, kemana kau ingin pergi? Sekarang alam dewa terlalu damai. Lan Kr memeluk tangan kiri Murongyu dan berkata dengan melotot padanya. Itu benar, orang-orang suci itu tidak dapat turun sekarang. Kau tak terkalahkan di alam dewa lagi. Apakah kau masih harus berlatih sepanjang hari? Di sisi lain, Si Tusuan memegang tangan kanannya dan mengangkat kepala kecil yang sombong untuk menunjukkan melihat Murongyu secara umum. Benar sekali, itu bukan caramu untuk selalu melarikan diri, kakak. Xiaozi berbaring di punggung Murongyu dengan senyum di wajahnya. Dan tidak jauh dari mereka, Zhao Ziqing, Murong Xuan dan yang lainnya semua menatap mereka dengan senyum di wajah mereka.
Wajah Murong Yu gelap, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia benar-benar tidak bisa menghadapi wanita-wanita ini. Kalian semua turunlah padaku, aku juga Master Sekte dari Sekte Suci, Master dari Alam Dewa. Gaya macam apa ini? Jadi apa? Kamu memiliki kemampuan untuk menerbangkan kami keluar. Lankir terus melotot ke arah Murong Yu. Ayah, menurutku Bibilan dan yang lainnya tidak buruk, jadi kamu bisa menikahi mereka. Bagaimanapun, kami telah menerimanya. Apakah kamu menganggapnya demikian? Kami tidak keberatan. Murong Yi berjalan mendekat dan menatap wajah Murong Yu. Tersenyum. Oke, wajah Murong Yu tiba-tiba menunjukkan senyuman. Semua orang linglung, tetapi Lan KR dan Situ Suan sangat gembira. Namun, saat berikutnya kata-kata Murong Yu membuat gigi mereka yang penuh kebencian menggelitik lagi. Alam dewa hampir tidak damai sekarang. Murong Yi, Murong Yan, dan Murong Lin, pernikahan kalian juga akan diatur. Ini tidak masalah jika terus seperti ini. Kalau begitu lakukan ketiganya pada saat yang sama. Senyum di wajah Murong Yi tiba-tiba mandek, ayah, jangan terima kamu seperti ini. Hah, tidakkah kamu menginginkannya? Jika kamu tidak menginginkannya, Ouyang Qian, Su Hege Gu Xiayang, kalian semua meninggalkan Shengzong, jangan menunda-nunda. Tidak, kami tidak mengatakan kami tidak mau. Murong Yi, Murong Yan dan Murong Lin langsung cemas, dan mereka berkata dengan cepat. Kalau begitu, kalian bertiga akan membelinya bersama. Murong, kamu juga. Zhao Ziqing berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Sekarang giliran Murong Yu yang berhenti tersenyum.